Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur sekali pagi ini kita bisa bersama-sama beribadah dan menyambut setiap kita yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama kami melalui YouTube. Senang sekali dan hari ini kita mau membahas satu tema yang cukup menarik ya. Karena ini berbicara tentang hiburan atau entertainment. Dan kita berbicara khusus tentang salah satu ilah lain di dalam kehidupan kita, yaitu ilah hiburan. Yang nanti akan secara topikal disampaikan, tetapi fokusnya ada di ayat 1 Korintus pasal 10 ayat 31 sampai 32. Dan untuk memulai firman Tuhan ini saya mau berkata dan mau jujur dan mau be vulnerable di hadapan setiap kita. Bahwa saya adalah orang yang bosenan. Alias saya gampang sekali merasa bosan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak suka sesuatu yang monoton, sesuatu yang begitu-begitu saja, atau sesuatu kerjaan yang dalam jangka waktu yang lama. Wah, saya nggak bisa, ya. Either saya lelah ataupun stres, tapi saya tidak bisa menghadapi waktu-waktu demikian. Sehingga mengerjakan tugas dalam waktu yang lama atau terlalu lama di rumah, wah itu membuat saya going crazy gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi saya bersyukur Bapak Ibu kalau ya bisa hidup di zaman ini. Karena ada apa? Karena ada hiburan yang baik ya. Sehingga saya bisa menikmati waktu-waktu, momen-momen yang menyulitkan bagi saya. Nah waktu menunggu misalnya, saya bisa buka Instagram, buka TikTok ya. Atau balas WhatsApp chat ya. Saya bisa melewati waktu menunggu itu dengan lebih indah karena ada hiburan. Misalnya waktu saya mengerjakan tugas ya, mempersiapkan khotbah ya, begitu lama gitu ya. Wah, saya bisa selingi waktu-waktu itu dengan aktivitas yang saya sukai. Misalnya saya kerja 2 jam, kemudian saya akan istirahat setengah jam. Untuk apa? Untuk nonton YouTube lah ya, nonton bola atau misalnya main game ya. Bisa ya, karena ada hiburan itu, waktu itu begitu lewat begitu saja. Atau ketika terlalu sering di rumah, nah saya bisa manfaatkan itu untuk keluar ya. Gak bisa di rumah terus, bisa stres ya Bapak Ibu ya. Keluar kita ya, ngapain ya, beraktivitas ya, olahraga, bulu tangkis, futsal, whatever it is ya. Yang penting ada hiburan. Sehingga saya sadari bahwa hiburan membantu saya untuk menikmati hidup ini dengan lebih lagi. Nah, saya percaya setiap kita punya hiburan kita masing-masing, betul ya. Ada yang misalnya suka bersepeda ya, salah satu rekan hamba Tuhan baru share ya. Begitu senangnya bersepeda karena ketika bersepeda itu bisa melihat pemandangan-pemandangan di Singapura ya. Bisa mencium bau-bau rumput ya, bau-bau taman dan bisa menikmati momen itu untuk berefleksi dan segala macamnya. Wow, sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik. Yang suka hunting makanan ya, suka hiking, McRitchie ya, atau karaoke ya. Sekarang kayaknya udah bisa karaoke nih kalau peraturannya udah dicabut ya. Dan juga traveling dan sebutkan hiburan-hiburan yang kita suka. Ya. Dan menurut saya it's fine sebagai orang Kristen kita menikmati hiburan-hiburan ini. Ya Tuhan sediakan dan kita menikmatinya. In fact, sebagai manusia saya rasa kita perlu yang namanya hiburan. Sehingga poin pertama saya pagi hari ini adalah mencukupi kebutuhan melalui entertainment. Atau dengan kata lain saya mau berkata bahwa entertainment adalah kebutuhan manusia. Nah, hiburan atau entertainment ini adalah segala sesuatu yang membuat kita merasa bahagia, senang, dan bisa dinikmati. Dan ini bermacam-macam bentuknya dari satu pribadi lepas pribadi lain. Nah di tim Focus Journey adalah satu orang yang suka, yang senang gitu melihat cicak di dinding goyang-goyang. Itu saja dia sudah terhibur. Ya sudah, itu entertainment bagi dia. Go ahead, selama kamu bahagia, ya itulah kebahagiaanmu. Ya, menikmati hiburan ini begitu penting dan mencukupi paling tidak ya 2 aspek di dalam kehidupan kita. Yang pertama, aspek kebutuhan mental. Ya, atau kita berbicara tentang emosi senang, puas, tertarik, excited ya, atau semangat, passionate ya. Nah ketika kita menikmati hiburan, tubuh kita itu menjadi lebih rileks. Sehingga kita lebih terhindar ya dari kekhawatiran-kekhawatiran di dunia ini. Dan menikmati hiburan juga membantu kita untuk mengekspresikan diri kita. Sehingga secara mental kita lebih sehat. Karena kita bisa senang, bisa tertawa ya.
Nah, ketika tertawa ini tubuh melepaskan hormon endorfin sehingga imun tubuh kita bertambah dan itu bisa lebih kuat menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ya. Secara mental kita lebih sehat. Nah, ketawa itu baik ya. Tapi jangan ketawa terus ya, jangan cengengesan kata Pak Riko. Itu kurang sehat mental berarti ya. Dan untuk ya menunjukkan betapa pentingnya hiburan di dalam kehidupan kita. Ini ada satu video yang mau saya putarkan supaya kita bisa melihat betapa indahnya hiburan itu. Mari kita saksikan video dari komersial Thailand ini. ทั้งหมด 1,800 บาทค่ะเกินงบงั้น2อันนี้ไม่เอาแล้วกันค่ะรับไว้เถอะค่ะใช้ดีนะคะเอาไว้วันหลังดีกว่าค่ะใช้คะแนนในวัดสันการ์ดแทนเงินสดได้นะคะ ใช้เลยครับ วัดอะไรอ่ะที่วัดสัน Kita melihat ternyata kosmetik itu begitu pentingnya di dalam kehidupan wanita. Oh tidak ya, bukan itu intinya. Tetapi intinya adalah hiburan ya. Saya nggak tahu apakah kita melihat video ini sebagai hal yang lucu ketika makeupnya nggak jadi beli, wah mukanya langsung berubah gitu ya. Sekali terjadi beli, wah lebih cantik gitu. Nah, hiburan-hiburan demikian perlu di dalam kehidupan kita untuk supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik. Itu yang pertama. ทั้งหมด 1,800 บาท Mencukupi aspek mental. Yang kedua, hiburan juga bisa mencukupi aspek fisik. Ya, apa yang saya maksudkan? Nah, kata entertainment dalam bahasa Prancis kuno atau entertainer, wah gimana bacanya ya secara Prancis ya. Entertainer, nah, ya gitu ya. Yang berarti memang pertama hiburan. Tetapi arti keduanya adalah pengalihan. Dalam artian di dalam kehidupan ini kita perlu pengalihan kecil supaya kita bisa lebih segar, lebih refresh dalam menjalani kehidupan ini. Siapa yang di sini mau terus-menerus kerja tanpa berhenti? Ya, secinta-cintanya kita dengan pekerjaan kita, kita mau lunch kan? Kita nunggu jam lunch kan? Jam pulang kerja kita nunggu juga kan? Secinta-cintanya kita dengan sekolah kita pengen liburan juga kan? Ya, kita perlu pengalihan ini, kita perlu stop-stop kecil ini supaya tubuh kita beristirahat. Supaya hidup kita bisa lebih dinikmati. Dan mereka yang kurang hiburan, kurang istirahat terbukti secara medis dan juga sains bahwa mereka lebih mudah terserang stres dan tertekan. Dan banyak anak muda di Singapura yang juga mengalami hal-hal seperti itu. So, kita sudah melihat bagaimana sebenarnya hiburan adalah sebuah kebutuhan. Tetapi di sisi lain kita juga tahu bahwa hiburan punya potensi untuk menjadi Allah lain di dalam kehidupan kita. Ya, jadi inilah poin kedua kita. Bukan saja mencukupi kebutuhan melalui entertainment, tetapi menyembah berhala melalui entertainment. Jujur, di dalam Alkitab kita kata-kata seperti entertainment, fun, game, vacation, retirement, sport itu tidak tercatat atau bahkan hanya tercatat 1-2 kali saja. Dan oleh karena itu mungkin tidak ditemukan firman Tuhan yang khusus berbicara tentang entertainment. Tetapi bukan berarti kehidupan orang Kristen tidak bisa menikmati hiburan itu. Dan salah satu contoh tokoh di dalam Alkitab yang mau kita pelajari adalah Raja Salomo. Manusia yang paling bijaksana dan yang at the same time manusia yang paling menikmati hiburan di dunia ini. Pengkhotbah pasal 2 ayat 1-3b saya bacakan untuk kita semua. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur dan seterusnya. Siapa yang pernah hidup sekaya dan senikmat dan sebahagia Raja Salomo? Siapa yang punya istri lebih banyak dari Raja Salomo? Dan siapa yang lebih bijaksana dan sukses daripada Raja Salomo? Saya rasa tidak ada. Seluruh kenikmatan dunia, seluruh pencapaian dunia dalam Raja Salomo, dalam hidup Raja Salomo, saya
summarize dalam 5W. Ya, saya summarize dalam 5W. Yang pertama, kebijaksanaan. Dia punya kebijaksanaan yang luar biasa. Wine, dia punya kenikmatan dunia yang luar biasa. Work, dia punya jabatan dan pekerjaan yang tidak terkalahkan. Wealth, kekayaannya no comparison. Dan juga women, dalam arti zaman dulu ya, wanita. Dia memiliki semuanya ini. Apalagi yang belum dimiliki dan yang belum dinikmati oleh Salomo di dunia ini. Sekali lagi jawabannya tidak ada. Tetapi apa nasihat yang tadi kita baca di dalam pengkhotbah ini? Bahwa dikatakan itu pun juga sia-sia. Dikatakan apa? Itu bodoh. Dikatakan apa? Apa gunanya? Sehingga kita melihat nuansa negatif, nuansa pesimis yang Salomo sampaikan, mau berkata kepada kita bahwa kegirangan, kenikmatan, kesenangan, anggur, itu semua adalah sia-sia. Nah, dalam bahasa Inggris kata sia-sia diterjemahkan sebagai kata meaningless. Tetapi sebenarnya kurang meng-catch kata sesungguhnya dalam bahasa Ibrani, yaitu hevel. Ya. Nah, kata hevel ini lebih bisa saya contohkan daripada saya jelaskan. Ya. Kata hevel ini seperti sebuah uap atau asap yang nampak oleh mata. Tetapi ketika kita mau memegangnya, maka tidak dapat apa-apa. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan sebentar kemudian uap itu pun akan berlalu. Dalam artian apa? Dalam artian kalau kita menganggap uap ini sebagai hiburan, sebagai kenikmatan dunia, ketika kita mau menangkapnya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita merasa kita mendapatkannya, tetapi sebenarnya tidak. Dan sebentar saja kenikmatan dan hiburan itu akan segera berlalu dan menghilang. Dengan kata lain, hidup dan kenikmatan adalah sementara. Hidup dan kenikmatan tidak bisa diandalkan. Paling tidak ada dua hal ketika kita melihat hiburan sudah menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Ciri-cirinya ada dua. Yang pertama, hiburan itu menjadi penyembahan berhala atau ilah lain ketika hiburan kita anggap sebagai tuan. Nah, hiburan baik kalau hiburan tidak berakhir pada dirinya sendiri. Hiburan itu seperti pipa atau seperti jembatan ya untuk mencapai tujuan akhir. Nah, kita main game misalnya, kita nonton, kita belanja misalnya. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk refresh. Kemudian setelah refresh, kita kembali bekerja, kita kembali belajar, kita kembali melayani. Sayangnya banyak orang yang menjadikan hiburan sebagai tujuan. Sehingga mereka mati-matian untuk mendapatkan hiburan itu. Ini ada satu video sekali lagi ya. Menunjukkan kepada kita betapa seorang anak mati-matian mempertahankan Xbox-nya yang sudah menjadi kecanduan dan akan dibuang oleh ayahnya ke dalam kolam. Saya sengaja tidak kasih suara karena cukup banyak kata-kata kasar di dalamnya. Tapi biarlah makna video ini kita pahami. Mari kita saksikan. Mereka berdebat. Sang anak kedapatan main game bukan pada waktunya dan sudah ketagihan. Dan si ayah ingin melemparkan Xbox itu ke dalam pool. Si anak itu berkata bahwa jangan, itu berarti sekali untukku. Dengan kata-kata yang cukup kasar kepada ayahnya. Dan ayahnya dengan emosi, dia melemparkan Xbox-nya ke dalam kolam dan shocking for us. Anak itu pun lompat ke dalam kolam untuk mengambil Xbox yang sudah dibuang itu. Saya di sini bukan mau ngomong tentang parenting, bagaimana cara untuk menyetop anak main game, tidak. Tapi saya mau sampaikan kepada kita bahwa ada orang atau bahkan kita bisa mati-matian mendapatkan apa yang kita mau, ternyata itulah apa yang membuat kita nikmat, yaitu hiburan itu. Saya nggak tahu seberapa daripada kita tahu seberapa banyak orang antrian di Ion dan juga di Marina Bay Sands untuk mendapatkan jam tangan Omega yang katanya tidak limited edition. Tapi betapa orang mati-matian antrian berjam-jam 3 lantai sampai ada yang pingsan, sampai ada yang melawan kepolisian hanya demi sebuah mungkin jam tangan itu hiburan bagi mereka.
Banyak orang yang tidak bisa berfungsi dengan baik kalau tidak ada game. Nilai sekolah hancur, pekerjaan berantakan, time management kacau, liburan tidur jadi larut malam. Dan hubungan dengan pasangan berantakan. Kenapa? Karena hiburan sudah menjadi tujuan. Ingat, hiburan bukan tujuan. Jangan mati-matian memperjuangkannya. Yang kedua, hiburan sudah menjadi ilah lain ketika hiburan menjadi tuan. Hiburan itu seperti investasi bodong Bapak Ibu ya. Kalau di Indonesia kita juga tahu banyak influencer dan juga artis ditangkap karena mempromosikan salah satu aplikasi untuk investasi. Yang awalnya kita diberikan kemenangan yang besar, tetapi sebenarnya yang main itu pasti kalah ya. Jadi bandar selalu menang ya. Seperti itulah, hiburan bisa memberikan kita janji, tetapi tidak pernah akan menepati janjinya itu. Hiburan tidak akan pernah memenuhi kebutuhan kita. Hiburan itu adalah tuan yang jahat, yang menghancurkan kita secara perlahan tetapi pasti. 1, 2 kali ya tidak apa-apa. 3, 4 kali mulai kepikiran enak juga ya. 5, 6 kali kita keseringan sudah. Dan 7 dan seterusnya kita ketagihan. Dan kita menyembah mereka sebagai tuan. Ketika hiburan menjadi tuan, maka kita adalah budaknya. Dan ketika kita jadi budak, sebenarnya sedang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31-32, sebenarnya kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita bukan lagi budak. Tuhan Yesus berkata ya, bahwa jika kita tinggal di dalam Yesus, kita ini menjadi muridnya. Dan kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kebenaran inilah yang akan memerdekakan kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi budak. Dan kita tidak terbelenggu oleh dosa. Termasuk penyembahan berhala dan ketagihan itu. Ditegaskan sekali lagi di ayat 36 ya, tidak saya catat. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, atau jikalau Tuhan Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan jika merdeka adalah status kita, kenapa kita mau diperbudak oleh segala kenikmatan hiburan di dalam dunia ini? Tidakkah kita mau bebas? Bukan seperti budak, tetapi seperti anak. Jadikan hiburan itu jangan jadi tuan. Karena hiburan tidak memberikan kebahagiaan sejati. Jangan pernah berharap kepada hiburan sementara, tidak kekal. Kalau memang ya hiburan itu bisa memuaskan kamu, tidak mungkin ada kasus depresi di dalam dunia ini. Tidak mungkin ada kasus orang yang mau bunuh diri di dalam dunia ini. Itu memberikan kita fakta bahwa hiburan tidak bisa diandalkan. Di sini kita perlu berhati-hati untuk tidak membiarkan hiburan menjadi tujuan. Tidak membiarkan hiburan menjadi tuan. Dan kemudian kita menjadi hamba dari dosa. So ketika kita tahu, di poin pertama saya, hiburan adalah kebutuhan. Dan poin kedua saya berkata bahwa hiburan berpotensi menjadi tuan dan tujuan. Maka sekarang bagaimana kita mengharmonisasikan dua hal yang berkontradiksi ini? Atau dengan kata lain, bagaimana kita sebagai orang Kristen tetap bisa menikmati hiburan, tetapi tidak jatuh di dalam penyembahan berhala. 1 Korintus pasal 10 ayat 31-32 akan menjadikan fondasi poin ketiga saya, yaitu memuliakan Allah melalui entertainment. Saya bacakan untuk kita semua ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Nah, kota Korintus adalah kota metropolitan, sangat hidup dan penuh hiburan. Ya, saya berikan gambar ini cuma memberikan contoh, ya Paulus berada di kota yang sangat maju, sangat wow. Secara intelektual, secara entertainment mereka sangat luar biasa. Dan Paulus sempat tinggal di Korintus selama 18 bulan untuk menggembalai jemaat di Korintus ini ya. Nah, tapi sekarang Paulus sudah di Efesus dan menuliskan surat kepada jemaat-jemaat di Korintus yang imannya baru bertumbuh, imannya masih muda,
dan perlu kebenaran firman Tuhan ini. Dan melalui ayat ini, saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa hiburan bukan sekedar hiburan. Ya, hiburan bukan sekedar hiburan bagi kita orang Kristen. Karena bukan sekedar apa yang kita nikmati yang penting, tetapi kenapa kita menikmatinya. Wah, ya, kalau ngomong kenapa, ya, maka kita mungkin akan bertanya, oke, ini kenapanya karena pasti mau disampaikan bahwa apapun yang kamu makan, minum, yang lakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Tapi apa hubungannya antara nonton Netflix, dengerin musik, atau bahkan liburan dengan kemuliaan Allah? Ada hubungannya. Paulus berkata, jika engkau makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain termasuk menikmati hiburan. Kita perlu jelas tujuannya. Kenapa kita nonton Netflix? Apa yang kita tonton? Berapa lama kita nonton? Ya, pernah join movie marathon, ya, nonton film berjam-jam, berfilm-film. Saya maksimal 2 aja udah lelah gitu loh. Mungkin yang lain bisa lebih ya. Ketika kita dengerin musik, lagu-lagu apa yang kita dengerin? Lagu-lagu yang menggunakan kata-kata kasar, lagu-lagu yang bernuansa negatif. Ketika kita liburan, masih ingatkah kita bersaat teduh pada saat liburan? Nah, ini border sudah banyak dibuka ya, pasti kita mau pulang Indo, mau ke Bali, mau ke negara lain. Coba pikirkan, apakah di saat kita liburan itu, saat teduh pun libur? Masalahnya bukan gak boleh nonton lama-lama. Masalahnya bukan gak boleh dengar lagu duniawi. Masalahnya juga bukan gak boleh pergi liburan. Tetapi kalau semua itu menjauhkan kita dari Tuhan dan menjauhkan kita dari tujuan kita hidup di dalam dunia ini, kita sedang meleset dari tujuan. Saya kasih contoh. Kenapa kita menggunakan media sosial zaman saat ini? Oke, ada yang beberapa post foto-foto ya. Ada juga yang pengen tahu keponakannya perkembangannya gimana di Indonesia. Baik, oke. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa media sosial pun bisa kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Misalnya firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kita mungkin merasa, benar juga ya, kita diberkati gitu ya. Terus kenapa kita tidak menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan ini? Menyebarkan berita baik ini. Sehingga teman-teman kita yang follow kita di Instagram ya, di Facebook, yang belum mengenal Tuhan pun pernah mengecap akan kebenaran firman Tuhan itu. Mungkin mereka pun jadi berpikir, ternyata kekristenan berbeda ya. Ternyata temanku ini berbeda ya. Bukankah itu yang seharusnya kita pikirkan? Segala sesuatu yang melakukan sesuatu yang lain untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. So, semua hiburan ini tidaklah buruk menurut saya. Tapi jangan yang berdosa ya. Ada hiburan yang berdosa ya. Bukan itu yang saya sampaikan ya. Tapi hiburan ini semuanya baik. Nonton Netflix lah, dengar lagu lah, liburan. Namun jika tujuannya tidak jelas, maka semua akan sia-sia dan berakhir menjadi buruk. So kita bertanya pada diri kita ya saat ini. Apakah hiburan ini yang saya nikmati ini memuliakan nama Tuhan atau tidak? Apakah hiburan yang saya setiap malam nikmati setelah pulang kerja yang lelah itu ya, saya lakukannya itu untuk memuliakan nama Tuhan tidak? Memang kadang-kadang kita perlu ya sekitar mindless ya, cuma nonton gitu ya. Tapi kan kalau berjam-jam, apakah itu memuliakan nama Tuhan? Ini poin pertama saya ya. Apakah hiburan ini memuliakan nama Tuhan? Di ayat yang kedua, di ayat 32 dikatakan juga, jangan kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama pertanyaan kita, pasti tanya, syak itu apa sih? Saya nggak tahu sih syak itu apa ya. Tapi setelah saya cari tahu, ternyata syak itu adalah rasa kurang yakin, ragu-ragu atau bingung ya. So dalam artian kita bisa menikmati makan, minum dan semuanya itu, tetapi jangan sampai membuat orang lain bingung, ragu atau tidak yakin. Terutama yang belum percaya dan yang imannya masih lemah. Siapa mereka? Bisa saja mereka orang Yunani dan orang Yahudi itu. Ya ini orang-orang yang belum percaya, representasi orang belum percaya.
Dan dikatakan juga jemaat Allah, yaitu orang yang masih baru di dalam Tuhan. Ya. Jadi silakan nikmati semua hiburan yang ada, tentu sekali lagi yang tidak berdosa. Tetapi jangan sampai itu menjadi syak atau menjadi batu sandungan. Paulus menasihatkan kita dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 9. Dia berkata, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini, termasuk menikmati hiburan itu, jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saya kasih contoh ya. Boleh nggak kita minum wine? Ya, pasti yang suka minum wine teriak, boleh. Ya memang boleh ya. Karena perjamuan kudus kita juga minum wine gitu kan ya. Dan beralkohol gitu. Silakan nikmati wine-mu. Sekali lagi, jangan berbuat dosa. Jangan ketagihan, jangan sampai mabuk. Dan nikmati wine-mu. Tetapi jangan sampai ketika kita menikmati wine, kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Misalnya, kita minum sama teman ya. Kita kan hobi, jadi kita kuat minum. Sedangkan teman ini nggak pandai minum. Dia minum 1-2 gelas mukanya sudah merah. Kemudian kita seolah-olah menghina dia. Ya ampun, kamu gitu aja kok lemah sih, cupu banget. Gitu aja udah mau merah wajahnya gitu ya. Nah, apakah menikmati wine itu buruk? Tidak. Tetapi ketika menikmati wine menjadi momen kita untuk menjatuhkan sesama kita, itu sudah menjadi batu sandungan bagi orang lain. So, biarlah ini menjadi nikmatmu. Jangan sampai menjadi batu sandungan. Apalagi dipersebar luaskan. Oh, kamu enggak tahu ya dia tuh ya, minum aja baru 1 teguk warna merah mukanya gitu ya. Jadikan itu berkat bagi sesamamu. Jangan sampai hobi minum ini membingungkan orang-orang Kristen yang baru percaya. 1 Korintus pasal 10, 23, 24 Paulus berkata demikian tegas. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar kata Paulus, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Sekali lagi dia ulangi, segala sesuatu diperbolehkan. Dan dia sekali lagi bilang benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kata berguna ini berarti kata lebih baik, bijaksana. Kata membangun berarti menguatkan, mengasihi. So kalau kita berkata segala sesuatu boleh kita lakukan, tapi tolong tanyakan 2 hal ini. Apakah itu membuat kita lebih baik? Apakah itu adalah hal yang bijaksana? Dan apakah itu menguatkan dan menjadi bukti kasih kita kepada sesama, membangun sesama kita? Dan kalau tidak, mungkin apa yang Paulus aplikasikan benar di Kisah Rasul 8 ayat 13. Paulus berkata bahwa karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Supaya aku jangan menjadi sandungan bagi saudaraku. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Paulus hiburan tidak lebih penting dari hubungan. Hubungan, kepentingan bersama, berkat bagi sesama lebih jauh lebih penting daripada hiburan. Seberapa daripada kita yang mungkin sudah planning untuk liburan, sudah planning untuk menikmati momen-momen indah dari hiburan itu. Tiba-tiba ada interupsi, anak sakit lah atau orang mengganggu lah. Kemudian kita jadi marah. Kita menjadi lupa bahwa hubungan sesama relasi lebih penting daripada hubungan kita dengan hiburan kita. Dan tanyalah ini kepada diri kita. Apakah hiburan ini memberkati sesama? Bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan, apakah hiburan ini memuliakan nama Tuhan, tapi juga hubungan horizontal dengan sesama. Apakah hiburan ini memberkati sesama? Kita hidup di dunia yang sangat amat menarik. Tidak pernah ada zaman yang lebih menarik daripada zaman sekarang. Dulu nonton itu mesti di rumah, mesti di bioskop ya. Sekarang kita bisa nonton dimanapun. Lihat anak-anak muda pakai HP-nya di jalan raya, mungkin sedang nonton Netflix. Di MRT, bahkan di kelas kalau bosan dengerin dosen, kita nonton. Hiburan itu hanya di ujung jari kita saja. Dan kapanpun kita suntuk, bosan, lelah, kita bisa mendapatkan hiburan itu dengan sangat amat mudah. Kita suka tempat-tempat yang bagus. Wow, saya rasa Singapura salah satu tempat yang bagus ya. Kita bisa kemana saja dengan waktu yang singkat tanpa hambatan.
Andai pun kita tinggal di Pasir Ris dan hiburannya itu ada di Tuas Link, maksimum 2 hours kayaknya. 2 hours max tanpa macet. MRT itu nggak ada macet ya, kecuali breakdown ya. Dan kita sampai ke tempat tujuan kita dan kita bisa menikmati hiburan itu. Bayangkan kalau kita mau ke puncak dari Jakarta, teman-teman bilang sih kurang lebih 2-3 jam. Plus singgah, plus macet. Berapa jadi total? 6-7 jam, bayangkan. Singapura begitu mudah, begitu nyaman, begitu indah dengan Garden by the Bay-nya, Botanic Garden, Clarke Quay, Henderson Wave Bridge, Merlion Park, Masjid Sultan, Fort Canning, National Museum, Sentosa Island, dan sebutkan semua keindahan Singapura yang bisa kita nikmati. Hiburan apa yang mau kita cari di Singapura? Kayaknya hampir semua ada. Tapi pernahkah kita setelah pulang, ya nanti kan ada ini ya jalan-jalan sehat di Botanic Garden ya gitu ya. Lalu kita pulang sendirian gitu ya. Atau kita habis main apa, ketemu teman atau menikmati bioskop dan segala macamnya. Kita pulang sendirian di MRT. Pernahkah kita berpikir bahwa oh senang ya, tapi besok mau ngapain ya? Atau nanti saya pulang kesenangan apa lagi ya yang mau saya lakukan? Mungkin ada rasa kosong. Mungkin ada rasa kesepian, ada rasa tidak terarah setelah semua kesenangan yang baru saja kita nikmati. It's normal, karena memang hiburan di dunia ini tidak bisa mencukupi kebutuhan kita. Mereka bisa menjanjikan, tetapi mereka tidak bisa menepati. It promises but never provide. Kita bersyukur karena bukan dunialah andalan kita, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang memberikan sukacita sejati di dalam kehidupan kita. Sukacita sejati apa? Sukacita sejati karena kita sudah diselamatkan. Kita bukan lagi budak, kita orang merdeka. Dan kita bebas, kata Paulus, melakukan segala sesuatu selama itu berguna dan selama itu membangun. Dan justru orang Kristen lah yang bisa menikmati kenikmatan dunia dengan nikmat. Benar-benar nikmat. Karena kita menikmatinya di dalam Tuhan. Kita bersukacita untuk apa lagi? Kita bersukacita untuk ciptaan Tuhan. Saya tinggal di lantai 10 ya. Dan ketika saya melihat gedung-gedung, awan, wah indah gitu loh. Saya gak bisa bayangin kalau kita tinggal di lantai 36 misalnya ya. Juga akan lebih indah lagi. Inilah ciptaan Tuhan dan ketika kita menikmatinya, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, sukacita apa? Sukacita ketika kita bisa memuliakan nama Tuhan melalui hiburan. Kita bisa pakai apa yang kita sukai untuk melakukan apa yang Tuhan sukai. Wow, bayangkan. Seperti misalnya kita bekerja di perusahaan yang merupakan hobi kita. Kerjaan kita itu hobi kita. Wah, enak banget kan? Ya, banyak daripada kita yang kerja mungkin di tempat yang waduh kita nggak nikmati. Tapi for the sake of job, for the sake of money kita stay. Tapi bayangkan kalau kita bisa melakukan apa yang kita suka sesuai dengan apa yang Tuhan suka. Dan saya akan tutup firman Tuhan ini dengan satu pertanyaan dari Katekismus Westminster. Ya, ini adalah kumpulan-kumpulan pertanyaan penting di kekristenan dan dikumpulkan oleh bapak-bapak gereja ya di tahun 1640-an. Ya. Dan satu pertanyaan yang paling sering dikutip dan yang ya saya rasa semua kita pun sudah dengar karena kita ikut FOD ya. Satu pertanyaan yang berkata bahwa what is the chief end of man? Apakah tujuan akhir daripada manusia? Dan jawabannya sungguh menohok saya, terutama ketika mempersiapkan the God of Entertainment ini. Dikatakan bahwa a man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Sudahkah kita menikmati Tuhan? Sudahkah kita menikmati hadirat Tuhan? Apakah kita merasa waktu bersama Tuhan adalah sesuatu yang membosankan? Jujur, ketika harus bersaat teduh membaca perikop, kadang-kadang kita merasa bosan. Ketika kita harus berdoa tutup mata tenang, kadang-kadang kita merasa bosan. Mendengarkan firman Tuhan ya setengah jam, kadang-kadang pun kita merasa bosan. Kalau memang tujuan akhir hidup kita adalah menikmati Tuhan dan memang benar ya, maka waktu bersama Tuhan
adalah harusnya sesuatu yang kita idam-idamkan. Sesuatu yang membuat kita bahagia dan sesuatu yang menggairahkan. Dan biarlah apa yang dikatakan oleh Raja Daud menjadi apa yang mau kita nikmati juga di dalam hidup ini. Mazmur 84:11 berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa memang hiburan adalah kebutuhan, tetapi dia juga bisa berpotensi untuk menjadi tuan dan tujuan hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan dan memakai hiburan itu untuk memuliakan Tuhan, untuk memberkati sesama. Dan biarlah kita selalu menikmati waktu bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan hiburan, entertainment di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami menjalani hari-hari kami yang sulit, karena sibuk kerja, karena tekanan, karena stres dan kesendirian, kami bisa menikmati itu dengan lebih baik. Tapi kami lebih bersyukur lagi karena Engkaulah sumber sukacita kami. Dan di dalam Engkau kami menikmati apa yang tidak ada di dunia ini. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk bisa memakai setiap hiburan, setiap apa yang kami nikmati. Untuk memuliakan Tuhan dan untuk memberkati sesama kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan jangan biarkan kami kembali kepada ilah hiburan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.